Pada Bapak Ibu yang masih berada di belakang, diharapkan memasuki ruangan ibadah karena ibadah akan segera dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan hari ini kita boleh bertemu kembali karena anugerah Tuhan. Mari saya undang sama-sama bersatu dulu sejenak. Kita akan menundukkan kepala. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita semua. Saya akan bacakan dari Mazmur 118 ayat 14 sampai 21 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua, kita akan sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan bahwa Allah itu yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Saya undang sama-sama berdiri. Serupa gambaranmu yang berharga di matamu, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, dan tetap hidupku agar indah hatimu.
hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan kasih hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada Kami mengagumi karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Karena anugerah-Mu, karena Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami boleh hadir pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya
memberkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Ketika kami memuji, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika jemaat-jemaat-Mu memuji kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan nyata di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita di bawah. Mazmur 118 ayat 29 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan.
yang berikan kita sukacita. Apapun yang terjadi saat ini, saya tidak tahu Bapak Ibu, tetapi katakan bahwa Allah sangat mengasihi Bapak Ibu. Mari kita katakan sukacita, pengharapan dan kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Firman Tuhan, kita berdoa kiranya firman yang akan kita dengar sungguh memberikan kekuatan buat kita, berikan perhiburan sukacita buat kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
sedang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sapa doa menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami membukakan hati kami supaya dipenuhi oleh firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menyingkapkan rahasia-rahasia di balik firman-Mu supaya kami semua diberkati hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, judul firman Tuhan yang saya akan uraikan hari ini yaitu arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang kita peringati pada hari Kamis yang lalu. Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa hanya 3 orang yang terangkat ke sorga. Yang pertama Henok, di dalam kitab Kejadian dikatakan dia diangkat ke sorga karena dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, yang kedua Elia, dia angkat ke sorga, tapi berbeda dengan Henok karena Elia ingin mengembalikan umat Israel yang sudah menyembah Baal pada masa pemerintahan Ahab dan istrinya Isabel. Dan perjuangannya itu hampir saja menyebabkan ia mati karena diancam oleh Isabel. Tapi kemudian Tuhan memberikan kemampuan kepadanya mengatasi situasi itu, dan akhirnya ia diangkat ke surga. Nah, yang ketiga Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus terangkat ke surga berbeda dengan 2 tokoh ini, karena Tuhan Yesus mati dulu. Kalau 2 orang tadi tidak mati, mereka terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Nah, Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan dari 2 tokoh tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, tapi dia hidup bergaul dengan Bapaknya, taat sampai pada akhirnya melakukan kehendak Bapaknya. Lalu dia juga mewakili Elia, walaupun Elia kebanyakan dikatakan itu ada dalam diri Yohanes ya, tetapi juga menunjukkan bahwa ia mengembalikan seluruh umat manusia yang sudah sesat, yang sudah terhilang, sudah meninggalkan kehidupan yang semestinya sebagai orang percaya. Dan dia mati. Kalau tadi Elia nyaris mati, kalau Tuhan Yesus betul-betul mati, tetapi dia bangkit kembali, dan sesudah itu dia naik ke surga. Nah,
Ya, jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga itu jelas menurut Injil Yohanes. Jadi yang sungguh-sungguh mengisahkan kenaikan Tuhan itu hanya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, sementara Yohanes ini jauh sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa hari sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan menyampaikan ini. Nah, kita membaca terlebih dahulu Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya ingin kita membacanya bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian, ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga sangat jelas. Di ayat yang kedua dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga itu kita tidak perlu reservasi ya Bapak Ibu, karena tempatnya itu tersedia cukup banyak. Tidak akan kehabisan tempat bagi kita. Tapi syaratnya yaitu kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan dia naik ke surga, kita peringati kenaikan yang kemarin, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan perkataan disampaikan kepada murid-murid, dan tentu saja ini juga berlaku bagi kita semua yang percaya kepadanya. Yang kedua, akan datang kembali. Ayat yang ketiga dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan menyediakan tempat itu kemudian tidak sekedar memberikan kepada kita petanya, memberikan kepada kita GPS, suruh kita cari sendiri. Tetapi dia datang dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Dan saya katakan hebat benar kita orang Kristen ini ya. Saya sampai sekarang tidak tahu rumahnya Pak Andreas Jonathan ya. Kalau beliau kasih alamat suruh saya datang, barangkali saya setengah mati nyarinya ya. Tapi kalau beliau yang menjemput saya, membawa saya, mana mungkin saya akan nyasar, tidak akan sesat. Dan itulah orang-orang Kristen tidak pernah dengan kemampuannya sendiri mencari bagaimana mereka akan sampai ke surga. Karena Tuhan sudah menyediakan dan dia akan datang kembali. Nah, sehingga di Kisah Para Rasul 1 ketika murid-murid memandang ketika ia naik, nah diperingatkan oleh malaikat, kenapa kalian melihat ke atas? Yesus yang naik itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi Yesus datang itu tidak datang lagi ke dunia ya Bapak Ibu, hanya di awan-awan. Dan kita yang akan diangkat. Nah, itu yang dikatakan rapture, yang sekarang ini banyak orang mengembangkannya begitu ya. Jadi kita akan diangkat dan dia tidak akan datang lagi ke dunia untuk yang kedua kali. Datang untuk menjemput kita. Tapi tempatnya sudah jelas bahwa itu di awan-awan seperti kita melihat dia ketika dia naik. Selanjutnya jaminannya bagi kita. Nah, menarik di ayat yang keempat dan kelima, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ.
Padahal Thomas sudah 3,5 tahun mengikut Tuhan. Nah, ini gambaran bahwa banyak orang Kristen yang sudah mengikut Tuhan sekian lama atau bahkan sejak akhir sudah Kristen, tidak tahu jalan ke surga. Ketika saya pertama kali di Bandung di PMK kegiatan mahasiswa, ditanya kamu mati kemana? Ya terserah Tuhan, katanya. Nah, ini saya seperti Thomas juga, tidak tahu. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, Tuhan kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, karena itu muncullah ayat yang ke-6 yang kita imani bersama. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan satu-satunya. Atau di dalam pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Bukan Yesus itulah salah satunya. Satu-satunya. Bukan salah satunya. Jadi dikatakan di sini bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, berarti itu bukan hanya persoalan surgawi. Setelah kita percaya pada Tuhan, juga Tuhan memberikan apa? Jalan kehidupan. Banyak orang susah payah, orang-orang kehidupan yang mencari bagaimana hidup, tetapi di luar Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita menjadi orang Kristen harus memahami bahwa ini bukan hanya masalah hidup kekal, tetapi juga bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Karena murid-murid ini tidak ikut diangkat ke surga, mereka masih harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tapi mereka harus berjalan dalam kebenaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus sendiri. Tapi jalan kehidupan itu pun mereka memperolehnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian di dalam pasal 16 ayat yang ke-24 di sana, 14 ayat 12 sampai 14. Jadi selain kita memiliki keselamatan, nah ini kemudian yang kedua yaitu kita melakukan pekerjaan besar. Saya kira sudah beberapa kali saya sampaikan di tempat ini bahwa kadang-kadang kita hidup sebagai orang Kristen, kita ingin hidup sebagai orang lumayan saja, ala kadarnya. Nah, tapi kita lihat bagaimana ayat 12 sampai 14 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kenapa dikatakan sebab aku pergi kepada Bapa? Tuhan pergi dan menyediakan tempat, dan kita menunggu kapan dia akan kembali. Tapi selama dia pergi kepada Bapa, kita diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan kita juga. Dan pekerjaan-pekerjaan itu harus lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan. Jadi kita tidak berbangga lumayan aja, ala kadarnya, standar-standar saja. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi, nah kita tidak akan memiliki satu kebanggaan sebagai orang yang memiliki Tuhan yang hidup, yang naik ke surga dan menyediakan tempat. Kalau Tuhan menyediakan tempat dan besok kita sudah dijemput, itu nggak masalah. Tapi selama kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana caranya kita dapat melakukan pekerjaan yang besar itu? Disebutkan di ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti pekerjaan-pekerjaan besar itu kita lakukan melalui apa? Doa. Itu sebabnya sebelum Petrus dan kawan-kawan menyaksikan pekerjaan yang besar itu, mereka berdoa selama berapa? 10 hari bersama 120 orang lainnya untuk mencapai
pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan akan lakukan. Sebab dengan kemampuan kita terbatas. Tetapi kalau kita berdoa untuk sesuatu, asal apa Bapa dimuliakan di sini. Kalau saudara usaha pekerjaannya untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu setia memberikan persepuluhan, kenapa standar-standarannya? Kenapa tidak meminta lebih daripada itu supaya kita menjadi saluran berkat? Kenapa dokter TV hanya dokter saja? Kenapa harus dokter spesialis? Karena ingin melakukan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Jadi kita tidak membatasi diri kita. Sering kita mengatakan bahwa jangan membatasi kehendak Tuhan. Tapi kita yang membatasi, bukan Tuhan yang tidak bekerja. Saya tadi dengar Pak Teddy dapat proyek, pekerjaan besar. Ya, kan tidak perlu yang standar-standar. Tapi kita doa. Kadang-kadang pekerjaan besar itu tidak mudah. Nah itu kan dikatakan mintalah. Di dalamnya kita meminta pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bapak Ibu bisa minta ekspansi usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena Bapak Ibu diberkati juga, gereja kita diberkati. Amin, saudara. Amin. Saya kira itu yang Tuhan kehendaki. Tapi seringkali kita merasa bahwa kalau kita diberkati Tuhan, ada orang yang merasa berdosa juga kalau diberkati Tuhan. Atau di kalangan kami kalau orang bicara berkat Tuhan pada Domingus itu teologi kemakmuran. Ya Tuhan makmur, masa saya harus miskin? Ya kan Bapa di surga itu kaya. Nah itu kita mencapai pekerjaan yang lebih besar. Dan itu Petrus setelah 10 hari, nanti minggu depan kita peringati Pentakosta. Wah kaget juga. Belum pernah dia menyaksikan 3.000 orang bertobat. Dan itu jelas Pak Petrus meyakini betul bahwa apa yang Tuhan katakan kepada mereka sebelum ia disalibkan sungguh-sungguh terjadi. Karena mereka berdoa 10 hari menantikan pekerjaan itu terjadi. Yang sebelumnya dia tidak pernah saksikan. Tapi sekarang kok dengan berkhotbah pada hari Pentakosta kok bisa 3.000 orang bertobat, kemudian pertama menjadi 5.000 dan seterusnya. Berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan, apakah itu pelayanan, apakah untuk kehidupan kita sehari-hari, atau pekerjaan yang Tuhan percayakan, apakah bisnis atau apa saja, jangan merasa bahwa ini tidak rohani. Tetapi yang kita lakukan, yaitu kita minta supaya Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kita. Dan Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan itu kita doakan. Kita sampaikan kepada Tuhan dan sebagainya. Nah karena itu di pasal 16 ayat 24 itu Tuhan seolah-olah mengeluh. Ya, kita lihat Yohanes 16:24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Banyak orang sukacitanya juga pas-pasan, tidak perlu ya saudara ya. Saya kalau duitnya tiap bulan nggak ada kelebihan, sukacita nggak penuh. Ya, orang tertawa saya nyengir juga, tapi nyengir nggak sukacita itu, nggak penuh. Nah Tuhan kalau sampai sekarang kamu belum meminta, mintalah supaya sukacitamu penuh. Jadi itu yang kita harapkan, jangan sukacita 90,9% ya, 99,99. Penuhlah sukacita kita. Nah kalau kita rajin berdoa, kalau kita rajin menyampaikan masalah kita kepada Tuhan, pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku pergi kepada Bapa, tapi kamu akan melakukan pekerjaan besar. Bukan berarti Tuhan sudah pergi lalu tidak ada lagi kuasanya yang bekerja di dalam kita. Yang kita lakukan yaitu doa. Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Semua orang bisa menyampaikan apa yang dia harapkan kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu. Nah karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, nah kita mencapai itu tentu kita akan tahu bahwa kenapa Tuhan membawa saya sampai tingkat ini. Karena Tuhan ingin agar kita dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kira ya Bu,
Oh, ibu waktu S2 barangkali belum tahu. Sekarang S3, wah ternyata pekerjaan besar yang Tuhan percayakan ini juga harus setara dengan level yang Tuhan percayakan. Walaupun kita mencapai itu bukan cara yang mudah. Kadang-kadang susah payah juga. Tapi kuncinya sudah diberikan. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Nah, yang ketiga saya tidak bahas ya Bapak Ibu, saya tulis dalam merah, itu berarti porsinya minggu depan. Nah, karena itu bicara soal Roh Kudus. Tapi Yohanes 14, 15, 16 sudah menyinggung jauh sebelumnya, sebelum digenapi pada Kisah pasal 2. Nah, arti kenaikan Tuhan. Ya. Kita kembali ke Lukas pasal 24. Nah, Lukas ini seorang Yunani yang berkecimpung dalam bidang orang bilang medis. Saya tidak terlalu setuju orang bilang Lukas adalah dokter. Bukan, dia tabib. Karena tradisi Yunani orang menjadi tabib itu dipelajari turun temurun atau dari orang yang punya pengalaman sebelumnya. Karena masa itu belum ada fakultas kedokterannya. Jadi nggak bisa kita katakan dokter. Kalau dokter kurikulumnya begitu-begitu. Waktu itu mereka pelajari. Nah, tetapi setelah dia percaya, yang dia tonjolkan pribadi Tuhan Yesus. Hebat sekali Lukas ini. Nah, sehingga di ayat yang ke-50 Lukas pasal 24 sampai 53 saya akan bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan ketika dia sedang memberkati, dia terangkat. Nah, berarti dia terangkat ke surga, berkatnya tinggal bagi orang-orang yang menyaksikan dia naik. Yaitu 500 pasang mata sekaligus menurut 1 Korintus 15. Ya, Tuhan naik ke surga, berkat itu tidak dibawa. Karena berkat itu kita butuhkan di bumi. Di surga tidak kekurangan berkat. Ya, tidak kekurangan berkat. Dan ini banyak orang hanya seperti apa yang terjadi di Kisah pasal 1, penulisnya sama, Lukas yang menulis kisah para rasul. Kenapa orang Galilea kamu hanya kagum-kagum dengan Yesus yang terangkat ke surga? Lupa bahwa kita diberkati. Makanya banyak orang hidup itu kepengen Tuhan segera datang. Segera datang. Nah, akhirnya perhatian surga terus, akhirnya berkat juga lenyap, ya saudara. Karena Tuhan naik sambil sementara dia memberkati, dia terangkat ke surga. Lalu ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, orang yang menerima berkat Tuhan, di dalam hatinya ada sukacita. Sukacita karena Tuhan yang sudah menyediakan kehidupan kekal itu berkat rohani yang tidak bisa kita beli dengan uang. Nah, tetapi berkat yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini juga Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Dan bahkan Lukas Kisah pasal 1 dikatakan apa? Pada suatu kali dia makan bersama murid-muridnya. Luar biasa ya. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga itu ada makan bersama saudaranya. Makan bersama. Sudah itu baru ya memberitahukan bahwa yang akan naik ke surga. Nah, itu berarti bahwa apa? Berkat-berkat itu tinggal di surga, Tuhan nggak akan kelaparan, nggak akan kurang duit, nggak akan kurang beras dan sebagainya. Yang kita butuhkan selama di dunia ini. Nah, berarti aku pergi ke surga, kamu akan melakukan pekerjaan besar. Nah, supaya berkat yang kita butuhkan juga membuat sukacita kita dalam ayat yang ke-52 ini terjadi. Lalu selanjutnya ayat 52 berpengaruh pada ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berarti bahwa kenaikan Tuhan ke surga ini membawa pola ibadah, membawa gaya hidup. Jadi beribadah itu sudah menjadi habit, sudah menjadi gaya hidup kita, bukan soal suka tidak suka. Ya. Jadi kalau orang
orang diberkati Tuhan itu pasti juga dia akan menunjukkan itu dalam sikap kesetiaan beribadah. Senantiasa, bukan kadang-kadang ya Bapak Ibu. Bukan kadang-kadang, senantiasa. Padahal waktu mereka beribadah di bait Allah itu, imam-imam kepala ahli Taurat itu hanya memberikan serambi tertentu yang mereka boleh pakai. Ini karena dianggap ini sekte baru, penganut jalan Tuhan, yang tidak boleh mendapat tempat utama di bait Allah. Tapi kok nggak kapok orang ini ya? Datang terus senantiasa mereka ada di bait Allah. Karena itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sewaktu dia hidup. Jadi kalau Bapak Ibu tidak diberkati Tuhan, ya kadang-kadang ya masuk akal juga nggak ke gereja karena apa? Nggak punya ongkos. Ya karena memang sukacita kita tidak penuh tadinya, tidak punya ongkos, tidak cukup uang. Apalagi kalau sekarangnya jauh-jauh ya jaraknya naik Grab dan segala sebagainya itu kemudahan. Tapi itu juga mudah mengeluarkan uang kan. Mudah sampai di tempat, tapi mudah juga mengeluarkan uang. Nah itu kalau Tuhan tidak memberkati kita, ini tidak akan terjadi. Nah, karena itu Tuhan tadi sampaikan. Nah selanjutnya pasal 14 kita kembali lagi ke Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sekali lagi, jadi damai sejahtera itu Tuhan tidak bawa ke surga, ditinggalkan sama seperti berkat tadi. Nah kenapa Tuhan tinggalkan? Damai sejahtera ku berikan kepadamu, apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Nah sebenarnya ayat ini mengatakan apa? Kalau damai sejahtera ini kita cari melalui pola duniawi, kita gelisah dan gentar. Berapapun yang kita dapat, kita gelisah. Orang yang banyak uang gelisah ketika dia sakit, gentar ketika dia menghadapi akhir hidupnya dan sebagainya. Nah karena tidak ada damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan itu kemudian Paulus sampaikan lagi di Filipi 4 bahwa itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam kita, kita tidak usah stres, tidak usah depresi, tidak ada niat bunuh diri. Kalaupun ada kesukaran-kesukaran di dunia ini, ya kita ingat tadi. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Ya ketika kita gelisah tentang ekonomi kita, tentang finansial kita, kita berdoa. Kita berdoa, kita cari kehendak Tuhan. Nah karena banyak orang kaya pun yang mengalami kegelisahan, mengalami kegentaran. Lalu kenapa gentar? Pasal 14 ayat 1 sudah mengatakannya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti orang gelisah karena tidak percaya. Tidak percaya kalau Tuhan memberkati. Tidak percaya kalau Tuhan naik ke surga tapi meninggalkan damai sejahtera bagi mereka. Dan ini yang mau kita pegang. Sebelum Tuhan nanti datang untuk mengangkat kita, ya ini kita jalan. Kita menjalani kehidupan ini dalam damai sejahtera, dalam hati yang penuh puji-pujian kepada Tuhan, yang tidak mengalami kegelisahan. Kegelisahan itu katanya di konseling itu ansietas. Nah itu sebenarnya kecemasan, kekhawatiran. Dan kekhawatiran siapa yang tidak mengalaminya? Tuhan bilang jangan khawatir. Bagaimana caranya? Cari dahulu kerajaan surga. Bagaimana caranya? Cari kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Cari apa yang Tuhan mau. Melalui apa doa tadi? Kita berdoa. Jadi saya percaya bahwa janji ini bukan hanya untuk murid-muridnya. Berkat tadi jangan kita berpikir juga bahwa itu hanya berkat yang kita butuhkan. Ya 12 murid itu kemudian kemana-mana mereka memberitakan Injil ya, termasuk yang menggantikan Yudas ya. Nah sehingga Injil keselamatan itu sampai ke seluruh dunia. Dan ada seorang yang menulis sebuah etos karya, buku yang berjudul Etos Kerja dan Kekristenan. Lalu dia mengatakan kenapa negara-negara yang dulu mula-mula masuk ke sana kekristenan mulai dari Eropa dan kemana-mana itu kelihatan adalah negara-negara maju dan makmur. Mengapa? Nah
Nah, karena mereka mendasarinya pada kitab suci. Nah, kita sekarang mencari damai sejahtera di mana? Di luar kitab suci. Lalu artinya juga mulai berubah ya. Damai sejahtera katanya healing ya. Hari Minggu bukan cari wajah Tuhan tapi healing katanya. Ternyata nggak healing juga, malah tambah sakit. Ya, di mana-mana. Nah, karena sumber sukacita kita ada pada Tuhan, dan itu kita Mazmur berkali-kali disampaikan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya bahwa 1000 hari kita berada di tempat lain, sukacitanya dan sejahteranya tidak sama dengan 1 hari kita berada di pelataran Tuhan. Nah, sehingga kalau tadi murid-murid katanya mereka kembali ke Yerusalem lalu senantiasa beribadah kepada Tuhan. Nah, ini satu gaya hidup yang mesti kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Nah, sehingga tadi yang jangan orang seperti orang Galilea hanya lihat aja terus ke surga, lalu ada yang pengen cepat-cepat mati. Dan itu sekarang sedang berkembang apa? Kristen progresif, menolak Yohanes 14:6, menolak Alkitab dan sebagainya. Walaupun beberapa hari ini katanya menarik kembali itu pendeta muda yang saya mengundurkan diri sebagai pastor karena saya sudah menyesatkan banyak orang begitulah. Nah, tetapi kita melihat bahwa itu ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak progresif, justru destruktif. Nah, kita percaya pada firman Tuhan dan kita mau berpaut padanya. Nah, jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi kita semua jemaat di sini pasti tidak seperti Thomas. Tuhan, kami tidak tahu tempat, kami tidak tahu jalan ke situ. Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi itu juga yang tadi saya katakan, jalan kehidupan ada di dalam Tuhan Yesus. Kita mau mencari apapun juga coba. Kita mulai kembali kepada jalan yang benar. Bisnis mengikuti jalannya Kristus. Usaha pekerjaan apapun coba kita jalani di dalam Tuhan Yesus supaya kita lihat hasilnya. Nah, Tuhan akan menjemput orang percaya. Jadi kita tidak usah cari-cari nanti kita mati kemana ya. Lalu ke surga atau neraka. Nah, ada kepastian keselamatan di dalam Yesus, jalan keselamatan satu-satunya. Lalu orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan besar melalui apa? Doa. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, itu harus kita aminkan. Karena itu janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak ingin kita biasa-biasa aja. Standar-standar saja. Tapi pekerjaan yang lebih besar, termasuk pelayanan kita, termasuk kehidupan kita sehari-hari dan apapun Tuhan mau kita mencapainya melalui doa. Berarti kita lebih intens yang meningkatkan doa kita, baik doa pribadi, doa bersama-sama, dan itu kekuatan jemaat bola-bola. Bapak Ibunya, mereka kenapa luar biasa pelayan mereka maju, diberkati Tuhan dan sebagainya, itu karena doa mereka, kesetiaan terhadap pengajaran rasul-rasul itu juga luar biasa. Nah, orang percaya menerima damai sejahtera dan berkat. Jadi damai sejahtera itu gak bisa dibeli dengan uang ya Bapak Ibu. Nah, dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Ada satu sukacita yang mewarnai itu dan kita hidup dengan penuh pengharapan mengandalkan Tuhan. Kalau dulunya kita mengandalkan diri sendiri, lalu kita merasa mustahil untuk kita mencapai hal yang lebih tinggi, coba kita melakukan firman Tuhan. Apakah Tuhan berjanji itu betul atau kita yang salah memahami firman Tuhan? Nah, supaya ini sungguh-sungguh terjadi dan Dia akan menyediakan juga Roh Kudus dan penolong yang menyertai kita. Tapi itu porsinya tetap saya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kembali berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa janji firman-Mu